tingkat risiko rendah yang hampir mirip dengan deposito. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Kawan Scale Up, apakah Anda dari kalian yang saat ini sudah berinvestasi di dalam obligasi? Atau malah jangan nggak tahu apa itu obligasi? Jika belum, pas banget nih. Edisi kali ini Ko Erwin akan membahas tentang instrumen obligasi. Tanpa berlama-lama lagi, ayo ikuti Ko Erwin ya. Obligasi adalah surat hutang jangka waktu menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan sebagai pihak yang berhutang kepada pihak yang memberi hutang. Obligasi sendiri berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau biasanya disebut kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada akhir waktu yang telah ditentukan atau biasa disebut jatuh tempo kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Ribet banget ya. Nah ini singkatnya, obligasi adalah surat hutang yang dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran kupon. Dalam dokumen obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran hutang dan besar kuponnya. Latar belakang dari diterbitkannya obligasi adalah karena adanya kebutuhan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Nah, umumnya itu dilakukan oleh pemerintah pada awalnya. Jadi pemerintah menawarkan obligasi yang berarti pemerintah berhutang ke masyarakat. Nah, sekarang mungkin nanya, pemerintah kok ngutang ya? Kenapa? Saya pikir cuma saya aja yang ngutang ke warung. Nah, kan bahas sedikit ya. Nah, ada kalanya pendapatan negara dari pajak dan non-pajak itu tidak mencukupi untuk membiayai belanja negara. Saat itu ada yang namanya defisit dari anggaran. Sebab itu diperlukan oleh negara untuk menghimpun kekurangan dana itu dari masyarakat, baik perorangan maupun institusi. Sebab itu pemerintah menawarkan surat hutang atau obligasi untuk menutupi kebutuhan APBN negara pada tahun tersebut. Namun, bukan hanya pemerintah ya yang dapat menerbitkan obligasi. Institusi swasta seperti perusahaan pun dapat menerbitkan obligasi. Ya, salah satunya tujuannya ya untuk ekspansi bisnisnya. Dari sudut pandang entrepreneur atau pebisnis, obligasi dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya suatu usaha tanpa harus memberikan agunan. Sebab itu perusahaan yang dapat menawarkan obligasi juga umumnya adalah perusahaan yang sudah kredibel. Nah, ada dua hal yang penting di dalam obligasi. Yang pertama adalah tempo dari obligasi tersebut. Itu bervariatif antara 1, 10 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Nah, jatuh tempo ini berkaitan dengan kapan pihak yang menerbitkan obligasi tersebut membayar hutangnya. Yang kedua adalah berapa besar kupon atau imbal hasil yang diberikan oleh penerbit obligasi kepada pemberi hutang. Umumnya imbal atau kupon obligasi itu sedikit lebih tinggi dari BI rate. Nah, rate-nya bervariatif ya. Di Indonesia sendiri rata-rata sekarang antara 4-8% per tahun. Jenis obligasi yang paling umum ada dua dari berdasarkan penerbit obligasi. Yang pertama adalah obligasi pemerintah. Obligasi ini dalam bentuk surat hutang negara atau yang biasanya disebut SUN atau juga SBN, surat berharga negara, yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Contohnya adalah obligasi dengan kupon tetap seperti FR atau fixed rate. Ada juga obligasi dengan kupon variabel atau VR, variable rate. Ada juga obligasi syariah atau disebut biasanya sukuk, atau obligasi short term atau obligasi retail yang terkenal dengan istilah ORI. Yang kedua, obligasi yang diterbitkan oleh korporasi. Ini diterbitkan oleh korporasi baik BUMN maupun perusahaan swasta. Nah, berdasarkan tingkat suku bunga, obligasi juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah suku bunga tetap atau fixed rate bond. Adalah obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga dengan nilai yang tetap sampai jatuh tempo surat hutang. Jadi fixed rate bond, misalnya kupon yang ditawarkan adalah 6%.
dan obligasi ini jangka waktunya 10 tahun. Maka suku bunga atau kupon yang dibayarkan rate-nya sama selama 10 tahun tersebut adalah 6%. Yang kedua adalah suku bunga mengambang atau floating rate bond. Obligasi yang memiliki kupon dengan perhitungan besaran bunga yang mengacu pada indeks pasar uang atau biasanya BI rate. Jadi misalnya BI rate naik, maka suku bunganya juga naik. BI rate turun, maka suku bunganya juga turun. Yang ketiga adalah tanpa suku bunga atau zero coupon bond, atau disebut juga discount bond. Nah, mungkin kalau saya pikir, kalau saya beli obligasi nggak ada bunga buat apa? Nah, obligasi ini memang tanpa kupon atau bunga, namun investor membeli obligasi ini dengan harga diskon. Misalnya, jatuh temponya adalah 3 tahun dan nilai dari obligasi ini adalah 1 juta rupiah. Penerbit obligasi menjual obligasi tersebut dengan harga diskon, misalnya 800.000. Jadi dengan kita membeli obligasi seharga 800.000, 3 tahun kemudian obligasi ini akan jatuh tempo dan kita menerima 1 juta rupiah. Nah, ini yang disebut dengan zero coupon bond. Kawan scale up, ternyata jenis obligasi cukup banyak ya. Lalu, apa saja sih keunggulan dan kelemahan dari obligasi? Yuk kita bahas setelah ini. Sebelum lanjut, kalian ingin ingetin, jika kawan scale up mau tanya tentang investasi, khususnya obligasi, tulis ya pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Apa sih keuntungan obligasi? Yang pertama, berinvestasi obligasi itu tentunya sangat aman. Apalagi obligasi yang ditanggung oleh negara. Yang kedua, keuntungan dari kupon atau bunga dari obligasi yang kita miliki, yang tentunya tergantung dari berapa imbal hasil yang sudah disepakati oleh penerbit obligasi pada waktu kita membeli obligasi. Yang ketiga, kita juga bisa mendapat keuntungan dari selisih harga obligasi. Nah, selisih harga obligasi itu biasanya didapatkan apabila ketika kita membeli obligasi, suku bunga obligasi kita tinggi, lalu BI rate turun, sehingga suku bunga obligasi di tahun-tahun berikutnya itu juga menurun, maka nilai obligasi kita itu bisa naik. Jadi misalnya nilai obligasi kita adalah 100, ketika suku bunga turun, maka nilai obligasi kita bisa naik jadi 105 maupun 110, sehingga kita bisa mendapatkan capital gain 5-10%. Yang keempat, obligasi tergolong liquid atau mudah diperjualbelikan. Walaupun obligasi kita belum jatuh tempo, namun obligasi kita bisa diperdagangkan di pasar sekunder yang sudah diatur oleh OJK. Biasanya kita jual kembali kepada lembaga di mana kita membeli obligasi tersebut. Yang kelima, obligasi itu cenderung memiliki bunga lebih tinggi daripada bunga deposito dan tentunya lebih tinggi dari inflasi. Yang keenam, obligasi ini banyak yang orang nggak tahu ya. Obligasi itu sebenarnya dapat dijaminkan atau dijadikan agunan kepada pihak lain, umumnya adalah lembaga keuangan seperti bank. Nah, tentunya ada juga ya kekurangan obligasi. Nggak ada produk investasi yang sempurna. Nah, apa sih kekurangan obligasi? Yang pertama, obligasi juga memiliki risiko gagal bayar. Nah, tentunya semakin tinggi suku bunganya, semakin besar risikonya. Penerbit yang memiliki risiko gagal bayar itu biasanya penerbit yang memiliki resiko yang tinggi, atau dalam istilah luar negeri adalah junk bond. Biasanya kupon rate-nya sangat tinggi, namun resiko gagal bayarnya juga sangat tinggi. Untuk menghindari resiko tersebut, ya paling aman investasi di ORI atau obligasi yang terbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, ada resiko suku bunga. Apabila kita beli obligasi dan suku bunga di pasaran naik, maka ya kita rugi ya secara nilai investasi. Tapi menurut hemat Ko Erwin, obligasi merupakan instrumen salah satu yang paling aman. Nah, bagi kawan scale up yang ingin berinvestasi obligasi, sebenarnya sangat gampang untuk berinvestasi di dalam instrumen ini. Contohnya, ketika pemerintah menerbitkan obligasi, investor yang berminat membelinya bisa mendapatkan melalui agen penjual. Nah, agen penjual ini biasanya ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya pemerintah akan menunjuk bank, lembaga sekuritas, atau platform investasi tertentu sebagai agen penjual obligasi. Jadi kawan scale up cukup buka rekening di dalam institusi keuangan tersebut,
dan mengajukan untuk membeli obligasi. Sesimpel itu. Jika Anda ingin menjual, seperti tadi Ko Erwin bahas, Anda tinggal hanya kembali kepada institusi di mana Anda membeli obligasi tersebut dan mengajukan penjualan. Tips untuk investasi obligasi, yang pertama kita harus memilih penerbit obligasinya. Jika Anda memilih untuk membeli obligasi yang terbitkan oleh pemerintah, tentunya aman. Namun apabila Anda memilih untuk membeli obligasi dari perusahaan baik BUMN maupun swasta, pastikan penerbit obligasi ini memiliki kredit rating yang baik. Yang kedua, tentukan jangka waktu investasi yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin menginvestasikan secara jangka pendek, jangka panjang, maupun jangka menengah. Tapi tentunya kalau Anda memilih untuk investasi di obligasi yang terbitkan oleh pemerintah, biasanya secondary marketnya juga cukup liquid. Yang ketiga, pastikan imbal hasil atau coupon rate atau suku bunga yang Anda beli itu sesuai dengan kebutuhan finansial Anda. Nah, kawan scale up, Ko Erwin yakin pembahasan obligasi ini menarik dan bermanfaat bagi kalian. Karena sekali lagi, obligasi ini memiliki tingkat risiko rendah yang hampir mirip dengan deposito. Namun sekali lagi tetap do your own research ya kawan scale up, maupun terhadap investasi yang cukup aman dan sederhana ini. Nah, jika Anda punya pengalaman, pertanyaan, atau sharing pengalaman investasi, boleh banget tulis pada kolom komentar di bawah ini ya kawan scale up. Nanti Ko Erwin jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit. Terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan. Jangan bilang bunga, obligasi itu bukan bunga, kupon. Kalau bunga itu deposito. Cewek sukanya bunga, kalau cowok sukanya kupon. Kupon rate atau suku bunga yang ditentukan nggak usah. Ini terlalu ribet nih.